Kalau orang menginginkan keadilan hanya ada di dalam kisos Islam, hanya ada di dalam peradilan Islam. Kalau orang menginginkan kemakmuran, kesejahteraan hanya ada di dalam sistem ekonomi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di kota Bandung di Gedung Sate, yakni kota lautan perjuangan Islam. Takbir. Allahu Akbar. Ya, di tengah pergolakan dakwah tetap dingin karena ada lautan iman. Takbir. Allahu Akbar. Di tengah tantangan, hambatan, rintangan, bahkan banyak para ulama di penjara, ya selalu ada lautan iman sehingga kita selalu semangat, dingin dan terus membara. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah kita telah berkunjung ya ke para ulama, para tokoh ya, mulai dari Garut, Sukabumi, Ciamis sampai ya Bandung Kabupaten dan juga Bandung Kota. Ya. Ternyata kerinduan mereka terhadap Islam, ternyata keinginan yang kuat mereka untuk menjadikan Islam sebagai panduan hidup, ya sebagai undang-undang untuk mengelola negeri ini luar biasa. Ya, ternyata mereka sangat memahami, mereka sangat mengimani, mereka sangat merindukan untuk diterapkan karena itu satu-satunya solusi yang bisa membangkitkan negeri ini. Ya, benar sekali realitas ini sebagaimana yang digambarkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 179. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya. Dan bagi kamu ya, dan kisos bagi kamu itu hayatun, ada kelangsungan hidup, ada jaminan hidup. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Luar biasa. Di dalam ayat ini Allah SWT memastikan bahwa di dalam kisos, demikian juga di dalam syariat Islam, disitulah ada jaminan kehidupan. Kalau orang menginginkan keadilan hanya ada di dalam kisos Islam, hanya ada di dalam peradilan Islam. Kalau orang menginginkan kemakmuran, kesejahteraan hanya ada di dalam sistem ekonomi Islam. Demikian juga kalau orang ingin melahirkan suatu negara itu generasi-generasi yang mulia, generasi-generasi yang punya akhlak yang mulia, itu hanya ada di dalam sistem pendidikan Islam. Luar biasa. Ya, apalagi kalau pemerintahannya itu bagus, tidak ada korupsi, adil, dia memerintah untuk rakyat, itu hanya ada di dalam sistem pemerintahan khilafah Islamiyah. Subhanallah. Dan di akhir ayat ini, di ayat selanjutnya dikatakan ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Luar biasa. Jadi Al-Quran atau syariat Islam itu pasti akan bisa diterima oleh manusia atau oleh umat manusia. Tidak hanya diterima, pasti ketika dia mengalami kesulitan, pasti dia akan mencari syariat Islam. Coba kalau kita lihat, ya walaupun bagaimana framing negatif dari asing dan barat, oligarki, dari rezim yang sangat otoriter, ya bahwa Islam itu radikal-radikal, para ulama radikal-radikal, ya FPI, HTI radikal-radikal. Ternyata lama-kelamaan umat mengerti karena keimanan dia, karena pandangan yang jernih terhadap Islam. Ternyata sumber negara ini bukanlah syariat Islam dan khilafah, bukanlah HTI, FPI, bukanlah ulama, habaib dan tokoh yang lurus, tapi sesungguhnya sumber dari korupsi, sumber dari ya penguasaan sumber daya alam, penjualan sumber daya alam, jual beli jabatan, itu sesungguhnya dilakukan oleh rezim yang ada ini, yang kemudian dikooptasi oleh oligarki, dikooptasi oleh asing dan asing. Ya, ini yang dijamin oleh Allah SWT, pasti akan mengetahui ketika ada iman,
ketika ada pemahaman terhadap Islam. Apalagi yang kedua di situ ada jaminan kelangsungan hidup luar biasa. Kami tidak hanya bertemu para ulama, para tokoh, juga bertemu dengan para pemulung-pemulung, bertemu dengan para pengemis. Bahkan luar biasa, kami juga berjumpa dengan PSK ini Bung Ahmad. Luar biasa. Mereka semuanya meminta untuk diselamatkan. Mereka meminta untuk dijamin. Mereka tidak ingin yang menjadi PSK. Bagaimana mereka ini pensiun? Tidak ada yang memberikan jaminan. Demikian juga kita juga banyak tahu bertemu dengan teman-teman yang dokter. Ternyata masih banyak dari masyarakat bawah yang seharusnya dioperasi, yang seharusnya dilayani. Namun sudah disuruh keluar dari rumah sakit karena dianggap membebani dana kesehatan. Nah, ini yang ditegaskan oleh Allah SWT. Umat mengetahui bahwa sistem kapitalis dan sekuler ini ternyata berpihak kepada oligarki, berpihak kepada asing dan asing, berpihak kepada penguasa yang menjadi antek dari penjajah. Dan umat kemudian mencari, bertanya, mengkaji, ternyata hanya Islam. Sistem yang berpihak kepada rakyat, bahkan berpihak kepada umat manusia, bahkan berpihak kepada kehidupan, yakni gunung, batu bara, demikian juga emas, minyak, semuanya itu akan berpihak kepada kehidupan. Itu hanya Islam. Makanya yang ditawarkan oleh syariat Islam, yang ditawarkan oleh khilafah, kalau Indonesia ini dikelola dengan syariat Islam, dikelola dengan khilafah, maka ini bukan omong kosong apalagi hoax. Hanya dengan 6 sumber daya alam saja. Maka APBN kita akan mendapatkan kalau dikelola negara. Kekayaan alam yang menjadi milik rakyat, menjadi milik bangsa dan negara ini dikelola, maka APBN kita ini minimal adalah 7.000 triliun, luar biasa. Dan ini ternyata tidak hanya yang kemudian dikelola syariat Islam. Abraham Soma juga mengatakan, Dharma Pangkreon juga mengatakan bahwa kalau dikelola dengan benar, maknanya sesuai dengan akal manusia tadi itu. Perhitungan-perhitungan tadi itu bukanlah sekedar dogmatis, tapi ada faktanya, ada barangnya yang dihitung gitu loh, yang dimaksud oleh Allah SWT. Sehingga manusia tidak akan berbeda, kalau berbeda pun sedikit. Benar-benar ternyata katanya mereka ini kalau dikelola dengan benar, sehari langsung selesai hutang seluruh negara itu. Nah, berarti benar adanya dan masuk akal syariat Islam itu. Apalagi nanti benar-benar diterapkan itu Bung Ahmad. Langsung semua kita pensiunkan PSK itu. Kira-kira gembira tidak? Gembira. Dan ini Islam yang memerintahkan, mewajibkan. Dan sistem ini tidak mewajibkan, malah dipelihara. PSK ada pajaknya, malah dipelihara sehingga pajaknya besar gitu. Luar biasa ini. Demikian juga pengemis-pengemis tadi, demi saudara kita itu. Demikian juga yang kuli-kuli bangunan, yang kesehatan. Maka ketika makan kurang diberi jaminan, maka tentu dia akan senang. Inilah yang dikatakan kelangsungan hidup. Demikian juga yang ke rumah sakit kejet-kejet mau mati, ternyata kemudian diberikan jaminan sampai sembuh. Wah, senangnya luar biasa itu Ustaz Ahmad. Demikian juga ternyata dia mati, ternyata matinya syahid akhirah karena dia juga diberi layanan iman itu Bang Ahmad. Luar biasa. Demikian juga anak-anak itu, dia diberikan pendidikan gratis, diberikan susu, diberikan daging. Maka ketika orang miskin dia menjadi dokter, tapi ulama, kira-kira gembira tidak? Gembira. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah SWT, hayatun, ada jaminan atau kelangsungan hidup. Nah, demikian pemirsa YouTube Berpejuang dan juga YouTube pejuang yang lain, kita mendapati bahwa syariat dan khilafah ini ternyata dirindukan mulai dari para tokoh, para ulama, dan juga sampai masyarakat menengah, sampai masyarakat jelata ini ternyata ketika paham yang dimaksud syariat dan khilafah, ternyata mereka itu sangat berbondong-bondong
ingin kembali menerapkan syariah dan khilafah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.